Hai guys, kali ini Mince mau mengulas ringkasan cerita sinetron Cinta di Dalam Perjodohan episode 27. Namun seperti biasa, sebelum Mince mulai ceritanya, klik dulu tombol like, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain tidak tulalit, makin banyak duit, tidak pernah medit, tidak pernah julid dan tidak pernah kecipirit. Amin. Di episode kali ini diceritakan jika Cemara yang masih penasaran dengan Azka datang menemui Herman dan tanya soal Azka. Bagaimana bisa Azka jadi anak kamu? Dia bukan darah daging kamu kan? Hendra kaget dan jadi bertanya heran. Kamu tahu dari mana? Cemara bukannya menjawab, namun malah kembali bertanya. Kenapa kamu bisa menemukan dan membesarkan Azka? Kamu ambil dia dari mana? Hendra pun akhirnya mengakui jika Azka adalah anak angkatnya. Hendra pun lalu tanya, apa kaitannya sama kamu? Kenapa kamu mau tahu banget soal Azka? Cemara pun jadi terkejut dan matanya jadi berkaca-kaca karena dugaannya selama ini ternyata benar jika Azka adalah anak kandungnya. Hendra pun jadi makin heran. Kamu kenapa siapa peduli kamu sama dia? Sampai kamu nangis gini mau tahu semua tentang anak angkat aku. Cemara tidak menjawab dan lagi-lagi malah balik tanya sama Hendra. Aku mau tahu, di mana kamu temukan dia di mana? Kasih tahu aku. Hendra pun jadi makin heran. Renata yang sedari tadi memperhatikan jadi bingung dan menghampiri keduanya. Sepertinya saya balik dulu, saya nggak paham sama pembicaraan kalian soal anak angkat. Cemara yang baru tahu jika Renata ternyata ada di sana karuan jadi kaget dan langsung bertanya heran. Kamu kenapa? Kamu ada di sini? Renata sambil tersenyum lalu menjawab ucapan Cemara. Tenang saja Jeng, Cemara, saya dan Hendra cuma ada kerjasama bisnis aja. Sekarang Hendra mengurusi salah satu dari perusahaan saya. Renata pun lalu pamit. Oke, saya pergi dan nggak mau ikut campur sama urusan kalian. Renata lalu pergi sambil diam-diam tersenyum puas karena yakin akan ada konflik lagi antara Hendra dan Cemara. Di tempat lainnya, Miko jadi surprise melihat kedatangan Azka. Miko pun menyambut ramah. Selamat sore Pak Azka, silahkan Pak, ada menu spesial hari ini untuk pelanggan. Di saat yang sama Miko melihat Gio masuk ke dalam kafe bersama Naila. Miko pun langsung menghentikan ucapannya sambil melihat Gio dan Naila. Miko pun jadi menatap bingung. Sementara itu Naila lalu menunjuk ke sebuah meja kosong yang tampak berdekatan kursinya dengan Azka. Kita duduk di situ aja, lebih hangat suasananya lagian meja lain sudah penuh. Namun Azka buru-buru duduk di bangku yang tadi ditunjuk Naila. Gio jadi kesal dan langsung menatap Azka. Namun Azka langsung membuang mukanya. Gio pun jadi menghela nafas dan akhirnya duduk di bangku kosong yang ada depan Azka. Namun Azka keburu tendang kursi kosong hingga terbalik. Miko dan Naila kaget. Begitu juga para pengunjung lainnya. Sementara Gio tidak bereaksi apa-apa. Gio pun lalu mau duduk di kursi kosong yang ada depan Azka. Namun Azka lagi-lagi keburu menendang kursi kosong hingga menjauh dari tempatnya berada. Gio sebenarnya kesal melihat sikap Azka. Namun dia berusaha sabar. Miko yang melihat semua itu jadi garuk-garuk kepala. Sementara Naila jadi bete, ambil kursi yang terbalik di lantai sambil kemudian ngomong ke Azka. Ini kenapa sih? Pak Azka, Gio mau duduk. Kenapa Bapak aneh banget nendangin kursi? Azka pun langsung menjawab ketus. Kursi bukan cuma di meja ini. Naila pun jadi kesal dan langsung taruh meja depan Azka sambil bilang. Tapi Gio harus duduk satu meja dengan Bapak. Azka pun jadi kesal dan kembali menendang kursi terdorong. Ke sudut lainnya, Naila pun jadi makin kesal. Pak Azka. Kenapa kayak anak kecil? Gio yang emang tidak ingin terjadi keributan di kafe lalu berusaha menenangkan Naila. Sudah Nai, saya bisa duduk di mana aja. Gio pun lalu duduk di kursi kosong depan pasangan muda-mudi yang lagi pacaran.
Pasangan muda-mudi itu pun jadi serba salah. Gio pun lalu memiringkan kursinya. Jadi walau beda meja, dia masih tetap berhadapan dengan Azka. Azka pun jadi kesal dan langsung melengos pergi. Miko pun jadi bingung dan kemudian menatap Naila. Kamu duduk di mana, Nay? Meja lain penuh, seharusnya sama Gio. Belum sempat Naila jawab, Azka langsung menjawab ucapan Miko. Naila pacar saya, dia duduk sama saya. Miko pun kaget dan jadi serba salah. Sementara Azka dengan cueknya lalu menarik sebuah kursi dari meja sebelahnya, yang kebetulan cowoknya sedang ke toilet. Cueknya mau protes. Miko langsung menenangkannya. Maaf, nanti saya ambilkan lagi. Si cewek pun jadi cemberut melihat Azka. Namun Azka tetap cuek taruh kursi di sampingnya dan langsung menatap Naila sambil bilang, duduk. Naila pun jadi bete dan kemudian menatap Azka dan Gio dengan cara bergantian. Naila pun lalu bilang, "Gak ngerti kalian berdua. Kenapa? Yang pasti kekanak-kanakan banget. Bikin malu. Aku gak mau duduk dekat siapa-siapa." Mels. Naila langsung duduk di kursi sebelah cowok yang lagi makan sendirian. Si cowok pun jadi gaer. Sementara Gio dan Azka sama-sama kaget dan barengan manggil Naila. Gio dan Azka pun sama-sama kaget dan langsung saling menatap sinis. Naila pun jadi menghela nafas dan bilang, ngomong barengan bisa. Dengar, aku baru mau satu meja, kalau kalian duduknya barengan. Azka tidak menggubris ucapan Naila dan malah buang muka ke arah lainnya. Gio pun jadi makin kesal sama Azka. Namun Gio terus berusaha untuk menahan sabar. Sementara itu Tomorrow yang ternyata masih kesal lalu datang ke apartemennya Renata. Renata pun lalu mempersilahkan Tomorrow masuk. Tomorrow pun masuk sambil berkata ketus ke Renata. Masih bisa senyum ya? Puas, sudah menyakiti sesama perempuan. Renata tidak menjawab. Sementara Tomorrow yang emang masih kesal lalu menatap tajam Renata sambil bilang. Kamu menusuk saya dari belakang, kamu luar biasa liciknya. Datang sebagai teman, berusaha tarik saya untuk percaya kamu, dan kamu rebut pacar saya. Munafik. Bilang benci dengan Hendra, tapi kamu dekat dengannya. Renata pun jadi menghela nafas dan akhirnya menjawab ucapan Tomorrow. Apapun penjelasan saya tidak akan membuat Mbak mengerti, karena sedang emosi jadi sekarang terserah Mbak. Mau percaya apa tidak dengan saya? Tomorrow malah jadi emosi. Jelas saya tidak percaya, iblis betina seperti kamu. Pembohong. Tomorrow pun lalu mencengkeram tangan Renata keras. Renata tentu saja kaget dan cemas. Sementara itu Tomorrow lalu melihat gelalang di pergelangan tangan Renata. Lepas. Cepat lepas gelang kamu. Renata tentu saja nolak sambil bilang. Buat apa ini punya saya? Tomorrow pun jadi makin emosi. Jangan sampai saya paksa, dan kasar sama tangan kamu. Renata pun jadi kesal dan sambil berusaha tenang lalu melepaskan gelangnya. Tomorrow pun langsung ambil gelang dan membalikannya. Di balik gelang terlihat tulisan Hendra Love. Renata. Tomorrow pun jadi makin emosi dan langsung melempar gelang ke wajah Renata. Murahan kamu ternyata diam-diam kamu mengincar pacar saya, memanfaatkan saya dan kamu buat saya benci dengan Hendra agar kamu bisa rebut dia. Tomorrow yang tidak bisa mengontrol emosinya lalu mau menjambak rambutnya Renata. Namun Renata dengan anggun langsung menahan gerakan tangan Tomorrow sambil menatapnya tajam. Renata pun lalu bilang ke Tomorrow, jangan pernah sentuh saya dengan cara yang murahan dan kurang ajar. Lihat. Renata langsung membawa gelangnya, menuju balkon dan dilempar ke keluar. Tomorrow pun jadi kaget karena tidak menyangka jika Renata membuang gelangnya. Sementara Renata lalu kembali menatap Tomorrow sambil bilang, gak ada artinya. Gak ada rasa yang harus dikenang. Terserah Mbak mau percaya. Mau tidak saya perempuan yang tahu sekali dengan siapa saya harus jatuh cinta. Tomorrow pun jadi terdiam dan tampak dilema. Sementara itu di kafe retro terlihat suasana makan malam yang aneh antara Gio dan Azka.
Naila pun lalu mendekati keduanya sambil tanya. Ada masalah apa sih kalian? Aku tuh ajak kalian ke sini, biar bisa ngobrol enak, biar saling merasa dekat. Bukan malah aneh kayak gini, berjauhan. Ayo dang dewasa. Banyak masalah yang kita selesaikan. Dengan cepat Azka dan Gio berdiri berbarengan. Naila jadi terkejut dan diam. Sementara itu Azka langsung menatap tajam Gio sambil bilang, kita harus bicara. Gio jawab, oke. Naila pun jadi lega dan bilang, gitu dong, mending kita bicarainnya di lantai atas saja, di rooftop. Biar lebih bebas. Naila lalu menatap Miko, minta izin. Sama Miko. Boleh kan Pak Miko? Miko sambil senyum lalu jawab, tentu dong boleh. Bagus malah. Naila pun jadi senyum. Gio, Azka dan Naila pun lalu beranjak ke rooftop cafe. Namun saat Naila mau masuk ke area rooftop, Azka tiba-tiba menutup pintu masuk. Naila kaget dan langsung ketuk-ketuk pintu sambil bertanya heran. Gio, Pak Azka, kenapa saya nggak boleh ikut? Gio dan Azka sama-sama tidak menjawab ucapan Naila. Naila pun jadi bete dan langsung berusaha dorong pintu. Tapi nggak bisa. Naila pun jadi ngedumel. Nyebelin banget sih mereka. Sampai aku nggak boleh tahu, mereka mau apa? Sementara itu Gio yang sudah berada di rooftop lalu menatap tajam Azka. Azka pun balas menatap tajam Gio. Naila yang melihat semua itu karuan jadi cemas, karena khawatir Gio dan Azka berantem lagi seperti yang udah. Sementara itu di tempat lainnya Edwin masuk ke ruang makan dan senyum lebar lalu mau menyantap makanan yang sudah terhidang di meja. Namun seorang cep keburu mencegahnya. Pak Edwin, jangan dimakan dulu, harus menunggu Devan. Edwin karuan kaget dan jadi geram. Heh, lo kayak enggak tahu siapa gue. Tangan kanannya bos. Gue makan selama ini tinggal makan. Siapa lo berani larang gue? Cip. Tidak peduli bentakan Edwin dan langsung menjawab tegas. Ini sudah perintah bos Hendra langsung. Terserah kalau tidak percaya, tapi kalau bos lihat makanannya Devan sisa orang, pasti ngamuk. Edwin pun jadi makin kesal dan langsung lempar sendoknya ke meja sambil bilang. Rese. Dulu Azka bikin gue emosi, sekarang Devan. Edwin pun lalu kembali menatap Cep dengan wajah geram. Kenapa lo diem aja? Panggil sana si Devan, suruh makan buruan. Gue lapar. Cep pun lalu jawab. Saya nggak berani dan penjaga lain juga nggak ada yang berani. Jadi biar Devan turun sendiri. Edwin pun jadi makin kesal dan langsung beranjak pergi. Devan yang ternyata lagi berada di kamarnya lagi mengelap jam tangannya dengan hati-hati. Saat itu Devan pun jadi teringat saat masih kecil, saat lagi main mobil-mobilan hingga menyentuh jam tangan milik papa itu. Devan kecil pun lalu ambil jam dan kemudian memakainya dan tanya sama papanya. Adrianto pun lalu bilang, jam itu cakep, tapi masih kegedean di tangan Devan. Adrianto juga lalu bilang, ini jam kesayangan papa, kado dari mama. Devan jaga ya jam tangannya. Anggap itu papa, yang selalu temenin kamu. Devan kecil pun tersenyum dan langsung memeluk Adrianto. Devan pun akhirnya tersadar dari lamunannya sambil terus menatap jam pemberian. Mendiang papa itu. Tiba-tiba pintu kamar terbuka. Devan kaget dan langsung lihat ke arah pintu. Yang datang ternyata Edwin. Devan pun jadi kesal dan langsung tanya. Gak bisa ketok dulu. Edwin yang emang lagi kesal lalu jawab. Gak usah banyak basa-basi. Lo cuma bocah baru gede. Sebelum lo datang ke sini, semua enak, gak ribet kayak sekarang. Makan aja suruh nunggu sampai lo makan. Devan malah senyum cuek dan kembali fokus dengan jam tangannya, mengelap boxnya hati-hati sambil bilang. Kalau lapar, lo kayak gini ya? Emosi tingkat tinggi mending lo lihat jam tangan kesayangan gue. Buat lo adem. Edwin yang lagi kesal jadi makin kesal dan langsung merebut box eksklusif berisi jam tangan dari tangan Devan. Devan pun kaget dan jadi geram sama Edwin.
Sementara Edwin yang emang lagi kesal, langsung ngomelin Devan. Bocah belajar sopan santun. Kalau gue ngomong, lo denger, lo jawab. Devan tidak menghiraukan ucapan Edwin dan malah meminta Edwin mengembalikan jam tangannya. Edwin pun jadi tersenyum sinis dan bilang, "Oke tangkep." Devan kaget, siap menangkap lemparan Edwin, tapi Edwin licik, melempar box bukan ke arah Devan, tapi ke arah jendela keluar. Devan pun jadi syok melihatnya. Sementara Edwin jadi tersenyum puas dan bilang, "Makanya jangan kurang ajar." Devan jadi makin geram dan langsung membalikan badannya sambil melempar pensil ke dalam mulut Edwin. Edwin pun jadi kesakitan dan langsung bergerak mundur sambil memuntahkan pensil di mulutnya. Sementara itu Devan tanpa basa-basi lagi langsung menghajar Edwin sambil bilang, "Itu buat hinaan lo katain gue bocah." Edwin bangun dan mau balas menghajar Devan. Namun Devan keburu melakukan tendangan berputar, menendang wajah Edwin hingga tersungkur jatuh. Devan pun lalu bilang, "Dan itu buat hinaan lo sama jam tangan gue." Edwin yang sudah terkapar berusaha bangun, tapi Devan keburu meninjunya bertubi-tubi tanpa ampun. Sementara itu di rooftop cafe, Gio dan Azka masih saling menatap tajam. Azka pun mengepalkan tangannya dan siap untuk menghajar Gio, namun maaf ya guys. Dengan sangat terpaksa Mince akhiri dulu cerita cinta di dalam perjodohan sampai di sini. Kira-kira Gio dan Azka mau ngapain ya? Apa mungkin mereka pada berantem lagi seperti sebelumnya? Mince tunggu jawabannya di kolom komentar. Dan buat yang baru gabung, Mince ingetin sekali lagi ya. Jangan lupa klik like, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain tidak tulalit, makin banyak duit, tidak pernah medit, tidak pernah julid, tidak pernah kecipirik dan pastinya nggak akan ketinggalan update cerita cinta di dalam perjodohan. Bye.